Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini pada kesempatan hari ini, pada kesempatan waktu ini saya akan menjelaskan judul dari artikel saya sendiri, yang itu mengenai akhlak pemimpin dalam Islam, tinjauan dari sisi etika dan keteladanan. Di sini pendahuluannya, pertama itu kepemimpinan adalah amanah besar dalam Islam. Terus kedua, pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang ketiga, banyak pemimpin gagal bukan karena teknis, tetapi karena kurangnya akhlak dan etika. Kemudian Islam menekankan nilai amanah, adil, siddiq, musyawarah, dan keteladanan. Maksud dari poin-poin tersebut, kepemimpinan bukan sekadar jabatan atau posisi. Kepemimpinan adalah amanah, yaitu titipan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu pemimpin bukan hanya memimpin orang lain, tetapi juga bertanggung jawab atas segala keputusan dan dampaknya. Seringkali kegagalan seorang pemimpin bukan karena kurangnya kemampuan teknis ataupun strategi tersebut, tetapi karena lemahnya akhlak. Misalnya tidak jujur dan tidak amanah dan tidak adil. Maka Islam sangat menekankan bahwa akhlak adalah pondasi utama yang harus dimiliki seorang pemimpin. Jadi ini menjadi fokus utama dari pembahasan kita hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dan pembahasan. Selanjutnya yaitu tujuan pembahasan. Tujuan dan pembahasan kita hari ini yaitu memahami konsep akhlak pemimpin dalam Islam. Terus kemudian mengkaji etika kepemimpinan menurut Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan keteladanan Rasulullah SAW sebagai model ideal, dan kemudian menunjukkan relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks modern. Pembahasan ini memiliki beberapa tujuan agar kita bisa memahami peran pemimpin secara menyeluruh. Yang pertama, tadi kita ingin mengetahui apa itu akhlak pemimpin menurut ajaran Islam. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana etika kepemimpinan dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW menjadi model pemimpin ideal. Dan terakhir, kita akan memahami bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Islam masih sangat relevan di zaman modern, baik di pemerintahan, dunia kerja, maupun organisasi. Itu maksud dari tujuan pembahasan kita hari ini. Kemudian selanjutnya itu adalah landasan konseptual akhlak. Di sini ada landasan konseptual akhlak. Akhlak itu terdiri dari sifat, tabiat, karakter yang tertanam dalam diri. Kemudian akhlak mulia membentuk pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Dan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang melahirkan perilaku secara spontan tanpa paksaan. Di sini dari maksud landasan konseptual akhlak tersebut, akhlak dalam Islam memiliki makna yang sangat mendalam. Akhlak bukan hanya perilaku yang terlihat dari luar, tetapi karakter yang tertanam kuat dalam diri seseorang sehingga perilakunya muncul secara spontan, bukan dibuat-buat. Dan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat batin yang mendorong seseorang untuk bertindak tanpa perlu dipaksa. Artinya jika pemimpin memiliki akhlak mulia, maka kejujuran, kesabaran, keadilan, dan keteladanan akan muncul secara alami dalam setiap tindakan. Akhlak inilah yang menjadi penentu apakah seorang pemimpin layak dipercaya atau tidak. Selanjutnya yaitu ada konsep kepemimpinan Islam. Selanjutnya yaitu konsep kepemimpinan Islam. Kepemimpinan yaitu amanah dan ibadah. Karakteristiknya ada tunduk pada kehendak Allah dan berorientasi pada kemaslahatan umat, dan mementingkan keadilan dan keberkahan, bukan sekadar efektivitas. Maksud dari konsep kepemimpinan Islam ini, kepemimpinan dalam Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dari konsep kepemimpinan yang lain. Islam memandang kepemimpinan sebagai dua hal sekaligus, yaitu amanah dan ibadah.
Sebagai amanah, pemimpin memikul tanggung jawab yang besar, harus dipertanggungjawabkan. Sebagai ibadah, kepemimpinan harus dilakukan dengan niat yang benar, yaitu mencari ridha Allah. Orientasi pemimpinan Islam bukan hanya efektivitas kerja atau hasil yang terlihat, melainkan kemaslahatan umat dan keberkahan. Dengan begitu, seorang pemimpin tidak boleh memimpin hanya untuk kekuasaan atau kepentingan pribadi, tetapi benar-benar untuk kebaikan bersama dan untuk kebaikan umat. Dan selanjutnya itu ada dalil kepemimpinan. Oke, selanjutnya itu dalil kepemimpinan. Dalam Islam, dasar kepemimpinan dijelaskan melalui dalil Al-Quran dan hadis. Pertama, dari hadis terdahulu, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa semua orang, apapun perannya, baik sebagai ayah, ibu, guru, atau ketua organisasi atau pejabat ataupun presiden, memiliki amanah kepemimpinan dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinan tersebut. Yang kedua, dari Quran surah An-Nisa ayat 58, yang artinya Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak serta memutuskan perkara dengan adil. Nah, maksud dari ayat ini menjadi dasar bahwa pemimpin harus berperilaku adil, amanah, dan tidak memihak kepada siapapun, dan harus berperilaku adil sesama siapapun, nggak boleh mandang bulu atau apapun. Oke. Selanjutnya yaitu ada tugas pemimpin dalam Islam. Oke, selanjutnya itu ada tugas pemimpin. Yang pertama itu menegakkan keadilan, yang kedua menjaga kesejahteraan masyarakat, yang ketiga menjadi teladan atau uswah, atau yang keempat mengambil keputusan melalui musyawarah, yang kelima menjaga amanah jabatan. Oke, dari maksud dari tugas pemimpin ini, dari menegakkan keadilan ini dari maksud menegakkan keadilan, keputusan pemimpin tidak boleh berat sebelah, tidak boleh dipengaruhi emosi atau kepentingan pribadi. Yang kedua itu menjaga kesejahteraan masyarakat. Pemimpin harus memprioritaskan kemaslahatan semua orang, bukan hanya kelompok tertentu saja. Nah, yang ketiga menjadi teladan. Pemimpin bukan hanya memberi perintah, tetapi memberi contoh nyata dalam sikap, ibadah, dan kedisiplinan. Yang keempat, mengambil keputusan melalui musyawarah. Pemimpin tidak boleh bersifat otoriter. Setiap keputusan penting harus dipertimbangkan bersama. Yang kelima, menjaga amanah jabatan. Tidak boleh menyalahgunakan wewenang jabatan tersebut, tidak boleh korupsi, tidak boleh berkhianat, tidak boleh sembarangan lah menyalahgunakan jabatan itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada sifat utama Rasulullah SAW. Oke, di sini ada sifat Rasulullah SAW. Yang pertama ada siddiq, yaitu jujur. Yang kedua tablik, menyampaikan dengan benar. Yang ketiga amanah dan dapat dipercaya. Yang keempat fatonah, cerdas dan penuh hikmah. Oke, maksud dari sifat-sifat Rasulullah tersebut, yang pertama siddiq, jujur. Seluruh perkataan dan perbuatan beliau selalu sesuai dengan kebenaran, tidak pernah berbohong beliau. Yang kedua tablik, menyampaikan kebenaran. Beliau tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang harus disampaikan. Apapun itu, kalau itu benar maka sampaikan. Oke, yang ketiga ada amanah dan dapat dipercaya. Beliau memegang teguh kepercayaan dan tidak pernah berkhianat. Beliau selalu amanah, orang yang tidak pernah melanggar amanah orang tersebut. Yang keempat fatonah, beliau mampu mengambil keputusan tepat dengan kebijaksanaan. Keempat sifat ini menjadi standar ideal kepemimpinan yang harus kita teladani dari beliau. Yang kedelapan dan kemudian yaitu keteladanan Rasulullah SAW. Oke, di sini ada keteladanan Rasulullah SAW. Yang pertama itu pemimpin adil bagi seluruh umat. Yang kedua berjiwa rahmah atau kasih sayang. Yang ketiga mengutamakan musyawarah. Yang keempat menjadi role model akhlak, lembut, sabar, konsisten. Oke, dari maksud dari keteladanan Rasulullah SAW itu, Rasulullah tidak hanya terlihat pada sifat-sifatnya, tetapi juga dalam praktik nyata. Rasulullah adalah sosok pemimpin yang sangat adil, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Beliau pun kasih sayang, lembut dalam berbicara, tetapi tegas dalam prinsip. Beliau selalu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, seperti ketika menghadapi perang Uhud atau membangun negara di Madinah. Dengan akhlak yang sempurna, beliau mampu memimpin umat dengan ketenangan, kebijaksanaan, keberhasilan. Oke, selanjutnya itu ada implementasi kepemimpinan Islam zaman sekarang. Oke, selanjutnya ada implementasi kepemimpinan. Pemimpin harus menjadi teladan dalam ibadah dan perilaku.
Yang kedua, mengambil keputusan secara adil dan objektif. Yang ketiga, membangun budaya organisasi yang berakhlak. Yang keempat, menjalankan musyawarah dalam setiap kebijakan. Jadi pemimpin itu harus mencontoh akhlak Rasulullah, yaitu dengan cara menjadi teladan dalam kejujuran, disiplin, dan ibadah, mengambil keputusan berdasarkan fakta, keadilan, dan pertimbangan yang matang, dan membangun budaya organisasi yang berakhlak, misalkan membiasakan musyawarah, transparansi, dan tanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan bersama, bukan ambisi pribadi. Jika nilai-nilai ini diterapkan, maka organisasi, sekolah, pemerintahan, atau bahkan keluarga akan lebih harmonis dan berkualitas. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu akhlak pemimpin dalam Islam, tinjauan etika dan keteladanan. Yaitu akhlak pemimpin adalah inti dari kepemimpinan Islam. Yang kedua, nilai utamanya itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah, adil, musyawarah. Yang ketiga, kepemimpinan Islami membangun yang pertama kepercayaan, harmoni, efektivitas organisasi, dan kesejahteraan umat. Dan yang keempat, pemimpin harus memimpin dengan keteladanan. Nah, jadi akhlak pemimpin adalah inti dari kepemimpinan Islam. Pemimpin tidak cukup hanya pintar atau berpengalaman, tapi harus memiliki karakter yang kuat, jujur, amanah, adil, bijaksana, dan mampu menjadi teladan. Kepemimpinan yang berlandaskan akhlak akan menciptakan kepercayaan, kedamaian, efektivitas, dan kesejahteraan bagi semua. Karena itu, mari kita semua berusaha menjadi pemimpin yang membawa kebaikan, dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Oke, sekian dari penjelasan saya hari ini. Saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena itu datangnya dari saya. Misalkan ada kebenaran kata, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.